Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Faslun taiki kuwono anggit fasal ibarate fasal surutu ijza'il hajari utawi piro-piro syarate apa itu cukupe sesuci nganggo watu. Berarti sesuci bersuci menghilangkan najis dengan alat hajar atau batu. Ini langsung ke pembahasan bersuci dengan batu. Cukup menggunakan batu, itu syaratnya ada 8. Iku sama niatun wolu. Apa ayakuna yanto ono apa sesuci bil hajar tadi, ijzail hajar ono iku bisalah sati ahjarin. Tetap kelawan watu telu. Batu yang digunakan itu harus ada 3. Enggak boleh 1, harus ada 3. Wa ayyangko lan yento bersih opo al mahallu panggonane najis. Wa ala yajifa lan yento ora garing opo an najisu najis. Wala yang taqilalan ora pindah opo najis. Wala yatru'alan ora anyar teko ngalehi ing atase najis opo akhoru najis kang weneh. Wala yujawizu lan ora ngliwati opo najis ora ngliwati sofhatahu ing lempengan atau area bogonge wong, pantat. Hasabatahu lan hasabai wong itu kalau depan. Wala yusibahu lan ora ngenani ing najis apa maun banyu, tidak terkena air. Karena kalau terkena air itu melebar. Wa antakuna lan yento ono pala ahjaru pira-pira watu ora iku tahiratan suci. Suci tadi ada 3 syaratnya. Syarat batunya yang dipakai tadi itu harus ada 3, bisalah saat diajarin. Oh, ini syaratnya ada 8. Yang pertama batunya harus ada 3. Yang kedua tempatnya najis itu yangko, bersih. Bersih itu maksudnya bukan bersih suci ya. Suci dengan bersih itu beda. Maksudnya bersih itu bekasnya kotoran itu enggak terlalu banyak, enggak kotor, enggak blepot. Wa ala jibat dan najisnya itu tidak kering. Kalau kering juga bisa diserap dengan batu. Wala yang taqila dan najisnya itu tidak pindah dari tempat keluarnya itu tadi. Wala yatru'ang alaihi dan tidak terkena atau kedatangan najis yang lain. Walau jawiza sofatahu dan najis itu tidak keluar atau melewati dari batas area atau lempengan pantat, tidak keluar dari area pantat itu.
Pantat terutama pantat area yang sebagai keluarnya kotoran. Itu kalau belakang, kalau depan hasafah. Kepalanya itu kepala hasafah. Lubang ini. Lubang yang ada di hasafah itu lah. Wala yasibahu ma'un, dan tidak terkena air. Karena kalau terkena air, najisnya itu kan semakin banyak, semakin melebar, semakin menyebar rata. Jadi nggak mungkin dibersihkan dengan batu. Yang terakhir wa antakunal ahjaru tohirotan, dan batu yang dipakai untuk sesuci atau istilahnya dalam Jawa peper itu harus suci, nggak boleh najis. Faslun furudul wudu isitatun, furudul wudu itai piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. Nerangkan tentang fardunya wudu. Ada berapa? Ada 6. Al awalu tawi kang kawitan iku an-niyatu niyat. Atsani tawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, masuh wajah. Asalisu tawi kaping telu iku ghuslul yadaini, masuh tangan loro. Kedua tangan ma'al mirfaqaini, serta sikute karone, sartane sikute karo sikut loro itu harus ikut ke basuh batasnya itu, tapi harus ikut, jangan atasnya atau jangan bawahnya sikut. Batasnya kan sikut, berarti batasnya juga harus terkena air atau kebasuh. Arombi uta ingkang kaping 4 iku mashu syai'in, ngusap suwiji-wiji minarok si kang tetep saking sirah. Mengusap sesuatu yang ada pada kepala. Apa yang ada di kepala? Rambut. Kalau yang punya rambut ya rambutnya, kalau nggak punya ya botaknya. Al-khamisu ingkang kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masuh sikil loro. Ma'al ka'baini sartane kemiren loro, polok mata kaki. Sartane, kata-kata sarto itu berarti polok atau mata kaki tadi sebagai batas, tapi harus ikut ke basuh karena itu batasnya. Kalau enggak berarti tidak sampai kepada batasnya, berarti enggak sah. Asadisu tekang kaping 6 iku at-tartibu, urutan. Jadi maksudnya urut itu maksudnya urut, mulai membasuh muka gitu. Niat dulu pertama, membasuh wajah dan seterusnya itu harus urut, nggak boleh diacak, nggak boleh, harus urut. Itu sebagai syarat apa tadi, sebagai fardunya wudu harus urut. Faslun Taiki kau nanggut fasal ibaratnya fasal an-niyatu. An-niyatu tai niyat iku qasdus syai'i, nejo wiji-wiji, muqtaronan khalih den barengake, bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Jadi sengaja melakukan sesuatu dan tidak hanya dalam hati tapi juga disertai melakukannya, itu namanya niat. Yang disebut di sini niat seperti itu.
Terus kalau menyengaja saja apa namanya? Ya ya menyengaja gitu aja, bukan niat berarti. Wa mahaluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Tempatnya niat itu dalam hati, bukan diucapkan. Yang wajib itu dalam hati. Sedangkan wa talaffuzu utawi ngucapake biha kelawan niat, mengucapkan berarti dengan lisan iku sunnatun sunnah. Wa waktu ate waktune niat iku inda ghusli awali juz'in, tetep ing dalem nalikane masuk kawitane sebagian minal wajhi saking rai, saking wajah. Mulai masuk wajah itu berarti sudah dimulainya niat. Itu di situ niatnya. Watartibu utawi kang aran runtut utawa urut, maksudnya tertib itu apa? Yaitu iku alla yuqaddama, yen to ora den dinginake apa udwun anggauta swiji ngala udwin ing atase anggauta kang liya. Alla yuqaddama udwun ngala udwin, tidak mendahulukan yang harusnya apa? Belakang atau yang harusnya carry, dan tidak mengirikan atau apa carry anggota yang harus carry atau akhir. Jadi harus urut tadi mesti seperti itu aja keterangannya. Tertib itu urut itu berarti dari satu ya nomor satu ya kedua, terus berdua ya tiga, bertiga ya empat. Nggak boleh nomor satu terus kemudian nomor empat dulu, nggak boleh. Itu namanya bukan urut tapi acak. Nah yang dimaksud di sini tertib itu seperti itu. Nomor satu ini, dua ini harus urut. Nah, seperti itu. Waslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-ma'u ta banyu iku qalilun ana kalane sithik, wa kasirun lan ana kalane akeh. Air yang dipakai sesuci itu ada dua. Ada ma' qalil dan juga ma' kasir, ada dua. Terus maksudnya bagaimana? Al-qalilu ta banyu sithik iku ma banyu dunal kulata ini kang kurang sangka rong kolah. Banyu yang dianggap sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah gitu aja. Wal kasiru utawi banyu kang akeh iku kulatani banyu 2 kolah. Kalau kurang disebut kolil, kalau cukup 2 kolah bahkan lebih itu faksara mongko kali luwe akeh, lebih banyak. Cukup 1 kolah dan lebih banyak, kemudian lebih banyak itu baru dianggap mak kasir, airnya banyak. Al-qalilu tai banyu sithik iku ya tanajasu, dadi najis apa qalil biwuku'in najasati, sebab tumibane najis. Kalau airnya sedikit itu kalau terkena najis maka air tersebut juga menjadi najis. Biwuku'in najasati sebab tumibane najis fihi ing dalam qalil tadi. Wa illam yatakhayyar, senajan ora owah, walaupun airnya itu tidak berubah. Wa illam yatakhayyar, lan senajan ora owah apa qalil. Wal ma'u tai banyu al kasiru kang akeh, sedangkan air yang banyak itu iku layatana jasu, ora dadi najis apa kasir.
illa idza taghayyara illa idza taghayyara angin tatskalane owah apa tokmuhu rasane kasir makasir aulaunuhu utawa warnane makasir aurihuhu utawa gondone utawa baunya ambune makasir. Kalau airnya banyak itu tidak bisa najis walaupun terkena najis. Terkena najis kalau airnya banyak itu tidak najis kecuali ada yang berubah idza taghayyara. Mulai dari rasa, warna dan baunya. Kalau berubah itu berarti apa? Kalau sampai berubah berarti ya najis. Kalau enggak ya enggak najis, itu ukurannya. Faslun taiki kawanagit pasal mujibatul ghusli utai pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun 6. Kita sebagai orang muslim mukmin itu pasti mengalami yang namanya mandi, wajibnya mandi, berarti mandi besar, mandi wajib. Ada 6, wajibnya itu ada 6. Yang pertama ilajul khasafati, ngelebokake pelanangan kelakian itu loh. Fil farji dalam farju. Wa khurujul mani lan metune mani. Jadi masuknya itu sudah dihitung wajib mandi, masuk gitu aja. Belum sampai keluar masuk. Itu sudah dihitung wajib mandi. Terus keluar itu juga dihitung sendiri. Wa khurujul mani lan metune mani, karena keluar itu kan enggak harus masuk dulu. Maksudnya ini wal khaitu lan khaid. Wal khaitu lan khaid. Wan nifasu lan nifas ini teruntuk bagi perempuan. Wal wiladatu lan melahirkan, anak itu melahirkan. Wal mautu lan mati, ini laki-laki dan perempuan. Kalau kita mengalami seperti itu semuanya itu maka wajib yang namanya mandi, harus mandi. Faslun furudul ghusli isnani. Furudul ghusli ta'i pira-pira fardune atus iku isnani loro. Aniyatu siji niyat wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Cukup ada 2, mudah. Yang pertama niat, karena itu wajib harus ada niat. Niat itu wajib karena ibadah yang diamalkan, yang dilakukan itu wajib, maka niat juga wajib. Mau enggak mau wajib. Tapi kalau yang akan dilakukan itu sunnah, niatnya juga ikut sunnah. Gitu. Yang kedua meratakan air di seluruh badan, itu wajib. Meratakan, harus rata lubang-lubangnya, lubang-lubang yang ada di kepala, badan, bawah, itu juga harus diratakan oleh air, harus terkena air. Faslun syurutul wudu'i ngasyaratun. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok ke bagian berikutnya. Baik, semoga apa yang kita kaji bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.